book lovers, welcome back to my channel. Namaku Zafa. Di video kali ini aku mau sebutin buku apa aja yang aku baca di bulan April. Jadi ini tuh semacam video rangkuman baca aku di bulan kemarin. Dan progres baca aku bulan kemarin itu dibantu dengan adanya challenge Read More Than Me yang diadakan oleh Kareti dari akun Not Reading Slam di Instagram. Jadi kalau misalnya nggak ada challenge ini tuh aku nggak bakalan baca buku sebanyak itu, karena biasanya aku tuh kalau tiap bulan cuman bakalan baca 3-5 buku. Dan buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini adalah channel yang akan membahas seputar dunia perbukuan, mulai dari buku versi cetak sampai ke versi digital. Yang penasaran sama videoku kali ini, tonton videonya sampai selesai ya. Jadi mungkin video ini bakalan jadi video berdurasi panjang karena buku yang aku baca di bulan April itu mencapai 10 buku, dimana biasanya aku itu dalam sebulan cuma sanggup baca sampai 5 buku. Karena kemarin itu aku lagi ikutan challenge Read More Than Me, jadinya aku sedikit memaksakan diri untuk baca buku lebih banyak. Dan apakah aku menikmati progres membaca yang wow ini? Kamu bisa dapetin jawabannya di akhir video. Nah, sekarang aku mau nyebutin buku apa aja yang aku baca. Buku pertama yang aku baca di bulan April itu adalah Illumine yang ditulis oleh Amy Kaufman dan Jay Kristoff. Yang aku baca ini versi terjemahannya yang diterbitkan oleh penerbit Spring. Buku ini tuh menceritakan suatu keadaan yang tiba-tiba membuat rusuh di sebuah planet bernama Kerenza. Jadi planet Kerenza ini tiba-tiba diserang oleh pesawat tempur musuh. Jadi kejadiannya itu terjadi sekitar tahun 2575 di saat Cady Grant dan Ezra Manson, tokoh dari buku ini, baru aja putus. Dan pada akhirnya semua penduduk di planet tersebut diharuskan mengungsi ke pesawat evakuasi, dan pada akhirnya Cady harus bekerja sama dengan Ezra Manson untuk bertahan hidup. Genre Illumine sendiri itu science fiction dan menurutku bukunya amat seru sekali untuk dibaca. Halamannya itu sekitar 560-an. Bisa dibilang ini bukunya tebal banget. Tapi buku ini unik karena dikemas dengan format yang berbagai macam. Jadi ceritanya itu ada yang dikemas berdasarkan dokumen, ada hasil rekaman, file sadapan, dan file-file lainnya yang ngebuat buku ini pas dibaca sama sekali nggak kerasa tebel. Dan pada akhirnya aku kasih buku ini rating 4,5 bintang. Walaupun sebenarnya aku agak dibuat pusing karena ada beberapa istilah ilmiah yang awalnya belum aku tahu sama sekali gitu. Lalu buku kedua yang aku baca yaitu Selena karya Terelie, di mana buku ini merupakan seri ke-8 dari seri Bumi. Dan buat kamu yang ngikutin seri ini pasti kamu kepengen cepet-cepet baca bukunya. Jadi buku ini tuh menceritakan seorang perempuan bernama Selena yang merupakan guru matematika yang mengajar di sekolah Raib, Sally dan Ali. Jadi buku ini tuh menceritakan dari awal mula Selena ditinggalkan orang tuanya dan harus hidup bersama pamannya di kota Tisri, Klan Bulan. Terus juga buku ini menceritakan bagaimana perjuangan Selena saat ingin masuk ke Akademi Bayangan Tingkat Tinggi atau ABTT, dan gimana perjuangan Selena yang pada akhirnya menjadi seorang pengintai yang hebat. Buku ini juga menceritakan bagaimana awal mula Selena mengenal Thamus. Dan aku bener-bener suka banget sama buku Selena ini, dan pada akhirnya aku kasih buku ini 5 bintang. Buku selanjutnya masih lanjutan dari Selena. Ini adalah buku ke-9 dari seri Bumi, yaitu Nebula. Dan di buku ini tuh bener-bener ngejawab pertanyaan inti dari petualangan seri Bumi, yaitu siapa orang tua Raib. Jadi buku Nebula ini masih menceritakan lanjutan dari kegiatan Selena di ABTT dan gimana keseruan Selena bersama dua sahabatnya, Mata dan Tax, saat berlatih tarung.
Dan buku ini juga lebih intens menjelaskan gimana pas Selena itu latihan untuk menjadi seorang pengintai yang hebat. Dan di akhir cerita juga diceritakan saat Raib, Sally, dan Ali berpetualang ke klan Nebula, dimana klan ini merupakan bermulanya semua cerita petualangan seri Bumi ini. Aku kasih buku ini rating 4,5 bintang, dan aku menunggu banget buku-buku lainnya yang akan bermunculan dari seri Bumi ini. Sekarang aku bakalan beralih ke buku fisik lagi. Buku selanjutnya itu ada San Francisco yang ditulis oleh Ziggy Zesha Giovanna Zabriskie, dan ini bukan nama pena, ini nama asli penulisnya. Buku ini menceritakan seorang cowok bernama Ansel yang handal bermain harpa dan bekerja di Suicide Prevention Center, di mana di sana dia bekerja untuk melayani para penelpon yang sedang mengalami depresi. Hingga pada suatu hari Ansel menerima telepon dari Rani, dan dia menemukan sesuatu yang menarik dari perempuan tersebut, yaitu Rani sering menyayat nadinya 2 hari sekali. Buku ini juga menceritakan tentang musik-musik klasik, di mana di setiap babnya itu Ansel akan menyebutkan beberapa trivia-trivia yang sebenarnya bagian itu malah ngebuat aku sebagai pembaca bosan bacanya, karena hampir di setiap bab itu muncul gitu si musik klasiknya ini. Pada akhirnya aku kasih buku ini 3 bintang setelah aku baca bukunya sampai selesai. Buku selanjutnya itu adalah dari Yarn Series, yaitu Muara Rasa karyanya Devania Anesha. Di video sebelumnya aku sempat ulas sedikit bukunya. Jadi ini tuh bukunya tuh tentang 3 orang sahabat, Val, Flo, dan Raffi, dimana mereka itu berkutat dengan masalahnya sendiri-sendiri. Jadi buku ini emang kental banget sama persahabatannya. Dan ini merupakan salah satu buku yang aku selesaikan hanya dalam sekali duduk. Jadi sampai 2-3 jam buku ini selesai aku baca. Dan pada akhirnya aku kasih buku ini rating 5 bintang. Buku ke-6 yang aku baca. Ceritanya agak sedikit lebih ringan daripada buku-buku sebelumnya, yaitu Twin War karyanya Dwi Patra, dimana buku ini menceritakan 2 orang remaja yang kembar identik. Yang satu namanya Gara, dia itu di bidang akademiknya itu prestasinya bagus banget, nilai-nilai di sekolahnya bagus terus. Dan yang satu lagi namanya Hisa. Ya, kalau Hisa ini dia tuh unggul di bidang olahraga, terutama lari. Nah, di keluarga mereka itu ada peraturan tentang mereka nggak boleh pacaran sebelum mereka lulus SMA dan masuk ke perguruan tinggi. Tapi suatu hari Hisa tahu kalau misalnya Gara itu udah punya pacar, dan menjadikan itu sebagai senjata balas dendam kalau misalnya Gara nggak mau ngelakuin apa yang diminta sama Hisa. Buku ini seru banget buat dibacanya, kocaknya dapet, gregetnya dapet, karena setiap halamannya itu pasti ada saat dimana Gara sama Hisa perang mulut terus, karena mereka nggak pernah akur gitu ya, namanya dari judulnya aja Twin War gitu. Dan pada akhirnya buku ini aku kasih rating 4,5 bintang, dan ini sebagai penyegar karena bulan ini tuh aku terlalu banyak baca buku yang agak sedikit berat topiknya. Next, buku selanjutnya ini buku Yarn Series lagi. Jadi bulan kemarin itu pas April aku baca 2 buku dari serian. Ini Revastel ditulis oleh Ruby Astari, dimana di video sebelumnya juga aku sempat ngulas sedikit. Dan ternyata tokoh utama di buku ini tuh adalah Jenar, dimana Jenar ini tuh sahabatnya Reva yang nulis kisah hidupnya lewat dongeng berlatarkan kehidupan kastil. Jadi Jenar ini tuh di sini berperan sebagai seorang sahabat, sebagai teman yang ingin membantu Reva menyelesaikan masalah keluarganya. Jadi bisa dibilang masalah keluarga Reva itu rumit dan banyak lika-liku yang selalu dialami sama Reva. Buku ini juga ngajak pembaca untuk sedikit main detektifan, karena ada alur di mana Jenar mencari apa yang sebenarnya terjadi di keluarganya Reva. Buku ini pada akhirnya aku kasih rating 3,5 bintang, apa 3 gitu aku lupa, setelah aku berkutat dengan ceritanya yang emang gelap banget buat Reva. Oke, lanjut ke buku selanjutnya. Ini buku ke-8 yang aku baca di bulan April, yaitu buku Menghirup Dunia yang ditulis oleh 6 Travelers.
Buku ini udah aku review di video sebelumnya. Kamu bisa tonton videonya di sini dan pastinya tonton videonya setelah video ini selesai ya. Jadi buku ke-9 yang aku baca adalah Tokyo dan Perayaan Kesedihan yang ditulis oleh Ruth Priscilla, di mana buku ini ternyata merupakan novelet. Jadi novelet itu alur ceritanya jauh lebih singkat dari novel, halamannya pun cuma 200-an. Buku ini menceritakan Shira yang pergi ke Tokyo untuk merayakan kesedihan-kesedihan yang dialaminya selama ini. Di sana Shira bertemu dengan Joshua, di mana cowok itu sedang meneruskan perjalanannya untuk sejenak menjadi pecundang di dalam hidupnya. Buku ini tipis tapi alurnya benar-benar dibuat sepadat mungkin, dan aura yang dirasakan pembaca saat membaca bukunya itu benar-benar suram. Jadi semua yang dirasakan oleh Shira itu terasa juga oleh pembaca. Buku ini juga dilengkapi dengan foto-foto yang diambil sendiri oleh penulisnya saat berkunjung ke Tokyo. Pada akhirnya aku kasih buku ini 4,5 bintang, dan kayaknya aku masih pecinta cerita-cerita suram deh. Enggak, bercanda-bercanda. Dan pada akhirnya ini buku terakhir, buku ke-10, dan bukunya itu paling ringan di antara yang lain. Jadi genrenya itu teen fiction, dan bukunya adalah Nagra dan Aru yang ditulis oleh Ingrid Sonya dan Jenny Talia. Jadi emang buku ini ditulis oleh dua penulis. Bukunya sendiri menceritakan tentang Aru yang suka sama temennya yaitu Nagra. Jadi Aru suka sama Nagra itu udah dari awal masuk SMA, dan sayangnya Nagra itu selalu jaga jarak sama Aru, dan pada saat Aru meminta dia untuk menjadi pacarnya, Nagra itu nolak. Apa ceritanya cuman kayak gitu aja, cuman seputaran di cinta-cinta remaja? Kamu bisa baca sendiri bukunya di Ipusnas. Buku ini sepanjang cerita sering banget buat aku ketawa, karena tingkahnya Aru itu bener-bener ngegemesin dan bikin kesel pembaca, karena dia tuh gak berhenti untuk cari perhatian sama Nagra. Buku ini juga cocok banget buat kamu yang lagi cari bacaan santai atau lagi kangen sama masa sekolah gitu, apalagi ini kan lagi di rumah aja terus ya. Dan pada akhirnya aku kasih rating buku ini 4 dari 5 bintang, dan aku benar-benar puas setelah baca bukunya karena emang bukunya remaja banget. Wow, pada akhirnya aku selesai nyebutin 10 buku yang emang agak sedikit buat aku terburu-buru bacanya. Tapi aku benar-benar nikmatin semua cerita yang ada di bukunya, karena ada beberapa buku sih yang sebenarnya aku bacanya itu lumayan lama, kayak Twin War sama Nagra dan Aru. Semoga setelah kamu tonton videoku ini, kamu bisa dapetin rekomendasi bacaan selama di rumah aja. So, kita bertemu lagi di video selanjutnya. See you!